Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha wa ati'u. Jamaah rahimakumullah, marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kita akan azabnya, takut akan siksa kuburnya, takut akan azab nerakanya. Maka dengan rasa takut yang terperam dalam jiwa dan raga kita ini, Allah akan menjanjikan banyak hal kepada kita, yang diantaranya adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa dia bertakwa kepada Allah, takut dia kepada Allah, maka Allah akan membukakan pintu-pintu kemudahan untuknya dan akan diberikan rizki yang tidak terkira-kira untuknya. Jamaah rahimakumullah, sebentar lagi atau beberapa hari lagi kita akan menjelang tahun baru Hijriah 1446 Hijriah dan meninggalkan tahun ini, yaitu tahun 1445 Hijriah. Maka jamaah rahimakumullah, izinkan hari ini saya menyampaikan khutbah Jumat yang bertemakan refleksi akhir tahun 1445 Hijriah. Jamaah rahimakumullah, seperti baru kemarin kita menapaki jenjang SD, kanak-kanak kita bermain bersama kawan-kawan seperjuangan kita tanpa ada rasa lelah. Namun ternyata kehidupan itu sudah jauh kita tinggalkan beberapa puluh tahun yang lalu. Seperti baru kemarin juga kita menginjakkan kaki di bangku kuliah. Ternyata masa itu juga sudah kita tinggalkan jauh-jauh hari. Seperti baru kemarin kita menikah dan mempunyai putra-putri, namun masa itu juga sudah kita tinggalkan jauh-jauh hari. Maka pergantian hari yang begitu cepat berlalu, kita bertanya-tanya, apakah kita masih muda sekarang? Tidak jamaah. Berlalunya hari, detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun berganti, menunjukkan kita dekat dengan yang namanya kematian. Lalu kita bertanya-tanya lagi, di manakah para raja-raja zalim yang tertera di dalam Al-Quran ataupun tidak tertera di dalam Al-Quran? Di manakah Fir'aun yang telah membangun begitu indah piramida agungnya yang dibangga-banggakan ketika saat itu? Di manakah Raja Namrus, pemimpin Babilonia yang telah membangun kuil bertemakan tanaman gantung Babilonia? Kemudian di manakah Qarun yang mempunyai ribuan emas sampai hartanya atau kunci hartanya tidak bisa dipikul oleh 5 orang dewasa? Maka jamaah rahimakumullah, di manakah mereka? Mereka sudah tiada dan menghadap kepada Allah. Kebanggaan itu hanya kebanggaan Allah. Kehidupan abadi itu adalah kehidupan Allah. Tidak ada yang abadi dalam dunia ini. Kekuasaan yang kita miliki sekarang juga kekuasaannya Allah, tidaklah akan berlangsung selama-lamanya. Maka dari situlah watilkal ayyamun nudawiluha bainan nas, kami akan mengganti kehidupan ini di antara manusia dan manusia yang lain.
Untuk apa pergantian itu? Liya'lamallahu alladhina amanu, agar Allah mengetahui siapakah di antara kita yang beriman kepada Allah, siapakah yang tidak beriman kepada Allah, siapakah yang lebih takwa di antara kita. Itulah yang akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kekuasaan kita, bukan karena jabatan kita, bukan karena harta yang melimpah di antara kita, tidak, tapi karena Dia adalah orang yang bertakwa di antara kita. Jamaah rahimakumullah. Setelah itu, dari khutbah ini kita juga mengingat sesungguhnya kehidupan ini sangatlah singkat. Rasul juga mengatakan dalam hadisnya, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiri sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seperti halnya numpang lewat saja. Kehidupan ini sangat-sangat singkat. Meskipun kita sekarang umur 60-70 tahun, itu merupakan sangat singkat jika memang dibandingkan dengan kehidupan alam barzakh atau setelah alam barzakh, yaitu alam akhirat nanti, kehidupan yaumul ba'ats, kemudian yaumul mahsyar, kemudian ditimbangnya amal baik buruk kita, itu jauh lebih lama jamaah. Dan kenikmatan yang ada di dunia ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya kita mencelupkan jari-jari kita ke dalam telaga, kita ambil, itulah tetesan-tetesan itu yang namanya kehidupan di dunia. Sementara kehidupan yang akan dilalui oleh manusia nanti, kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti adalah bentangan air samudra yang begitu luas, yang tidak terkira kenikmatan tersebut. Itulah kehidupan yang sesungguhnya di akhirat nanti jamaah. Makanya dari situlah mari kita bersyukur atas kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengkufuri nikmat. Jangan seperti halnya orang-orang kafir di mana pergantian tahun mereka malah kufur akan nikmat tersebut. Mereka senantiasa berbuat dosa, berhura-hura, mabuk-mabukan, berzina di akhir tahun. Menjelang akhir tahun itulah momen di mana mereka meluapkan segala-galanya, bahwa mereka seakan-akan akan hidup untuk selama-lamanya di dunia ini jamaah. Padahal tidak, kita hanya sebentar saja di dunia ini. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, ightanim khamsan qabla khamsin. Gunakan waktu, gunakan 5 hal sebelum datang 5 hal kepada kalian. Pertama adalah syababaka qabla haramika. Gunakan masa muda kita sekarang ini. Para mahasiswa yang sekarang menempuh pendidikan S1, S2, maka mari kita gunakan kehidupan muda kita ini untuk menyongsong kehidupan yang baik di masa depan mendatang, dengan belajar yang serius, dengan mengkaji ayat-ayat Al-Quran, menghafalkannya, mengkaji, diskusi, dan lain sebagainya, sehingga kita persiapkan kehidupan mendatang dengan sebaik-baik mungkin. Yang kedua adalah mari kita gunakan sehataka qabla sakamika. Gunakan kesehatan kita sebelum datang penyakit yang akan menggerogoti diri kita ini. Mumpung kita masih sehat sekarang, sehat jasmani rohani, mari kita gunakan sebaik-baik mungkin kesehatan ini. Karena kesehatan ini tentu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala suatu ketika nanti. Dan itu adalah pertanggungjawaban dengan pasti. Yang berikutnya adalah hayataka qabla mautika, qabla mautaka. Gunakan kehidupan kita sebelum datang kematian kita. Karena kematian tidak mungkin seorang kemudian bisa menundanya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika sudah datang kematian kalian, maka kalian tidak akan mungkin dapat untuk mengajukannya atau memperlambat kematian tersebut.
Kalau memang datangnya cepat, ya cepat. Waktu itu juga tidak bisa ditunda-tunda. Maka disitulah arti kehidupan yang sesungguhnya. Mari kita gunakan kehidupan ini dengan baik, sehingga pertanggungjawabannya di akhirat nanti baik juga. Ghina'aka qabla fakrika, mari kita gunakan kekayaan kita sebelum datang fakir atau kemiskinan kita. Kehidupan ini tidaklah mungkin semuanya akan berjalan seperti halnya yang kita inginkan. Kadang yang namanya rezeki Allah sangat banyak. Kemudian kadang juga ada datang masa sempit untuk kita. Sebelum datang masa sulit kita, maka kita gunakan harta kita untuk orang lain. Karena ada kewajiban harta kita untuk orang lain juga. Ada 2,5% kehidupan atau harta kita untuk orang lain yang wajib kita tunaikan. Kita bantu orang-orang yang miskin, fakir, miskin, anak-anak yatim, panti jompo, dan lain sebagainya, agar kehidupan atau harta kita ini berlimpah dan berkah untuk kita semuanya. Yang terakhir adalah kata Rasul, gunakanlah faraghaka qabla syughlika, gunakan masa luasmu sebelum masa sempitmu. Kalau memang sudah sempit waktu kita, sudah tidak bisa kita mengatur waktu lagi karena banyak urusan yang kita harus lakukan, maka waktu itu tidak bisa kita tunda-tunda lagi. Maka sebelum datang waktu itu, jamaah, mari kita gunakan waktu kita sebaik-baik mungkin. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Ini yang ingin saya sampaikan dalam pidato singkat kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana bihi wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim